ma hadzihi, ya. Ini ditentukan ya ayyuhallazi, ini tentang orang-orang yang beriman. Artinya sebuah makom yang ditentukan imannya dan mengimani apa yang dikerjakan. Wa an ya'buduna hadza siratal mustaqim. Memang Allah beritahu kepada semua orang yang beriman, sembahlah aku, itulah jalan yang terbaik. Wa an ya'buduna hadza siratal mustaqim. Di sini perlu digarisbawahi ma'buduni. Nah, ini hukum iman dalam penyembahan. Arti penyembahan ini ma'buduni, terpisah yang disembah dengan yang menyembah. Nah, ini memiliki dua kategori. Nah, kalau ini dibawa ke makom ilmu, maka ini akan bersekutu antara menyembah dengan yang disembah. Karena di makom iman, makom ilmu itu memiliki kodrat yang berbeda. Di makom ilmu dinamakan fa'buduni, bukan ma'budu. Nah, kita lihat di surat Al-Isra ayat 14. Ya. Fa'buduni, sembahlah aku, sama, cuma ada kata fa. Kalau dalam iman ma'buduni. Ini perbedaan. Jadi kita lihat sekarang di makom iman. Siapa betul yang mengatakan si pelaku pembuat, si pelaku sembah dan menyembah. Nah, ini dikatakan makom ma'bud, ya, abud. Hukumnya adalah dua, ada penyembah, ada disembah, umat dan Tuhan. Ini dalam bahasa iman. Siapa betul yang dikatakan umat, siapa yang menyembah, dan sebetul siapa betul yang dikatakan yang disembah. Ini harus jelas. Hakikat dan hakiki dari perbuatan di makom iman, kita harus tahu makom penyembah dan disembah. Karena iman memang dijalankan dengan batasan. Iman memiliki batasan untuk mengetahui ilmunya, tapi tidak dibatasi untuk mengetahui. Memang ada batasan, tetapi tidak dibatasi. Nah, di sini harus tahu bagaimana kita bisa melakukan tidak bersekutunya. Laisa kamitslihi min syai'un, tidak ada yang setara dengan aku. Kalau dua, apakah nanti akan setara atau tidak? Nah, pasti kita menjadikan tidak setara. Nah, kalau dia tidak setara, maka itu namanya bersekutu. Maka diwajibkan mencari yang setara dalam hukum penyembahan. Nah, siapa yang dikatakan setara? Hanya satu. Ya. Satu, tidak ada duanya. Itu namanya setara. Nah, siapa yang satu dalam makom menyembah dan disembah? Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sangat dipentingkan mendirikan hakikat di dalam syariat, itu sangat wajib. Tanpa adanya hakikat, syariat itu tidak akan muncul sebagai fikih. Karena fikih itu bermakna faqih atau faham. Nah, sekarang kalau kita takbir Allahu Akbar, jangan ada dua yang berbeda, maka ini tidak bersekutu kalau tidak berbeda. Nah, mana yang terjadi dalam penciptaan dia sama, tapi dalam penyembahan dia berbeda.
Nah, ini kita masuk dalam makom ma'buduni. Bukan fa'budu, tapi ma'budu. Nah, bagi saudara-saudara saya, ini harus benar-benar dipahami antara al-abidun wal ma'budun. Harus tahu dulu mana perbuatan abid dan mana perbuatan abud, penyembah dan disembah. Ya. Nah, maka di sini kita akan ikut kepada amanah Allah. Pada sebuah qudsi Allah katakan, wala tafaraku fil izati wa tafaraku fis sifat. Setiap zat Allah, zat yang bersifat Allah, ya, zahir terlihat, ini adalah hukum daripada menyembah. Sementara yang tidak terlihat tapi nyata, ini disebut sifat. Nah, sifat adalah zahir yang diperlihatkan oleh sifat. Sifatlah yang memakai zat, sehingga zat hanya memperlihatkan sementara wujudnya sifat. Ini yang dikatakan wa tafaraku fi sifat. Maka tunduklah kepada sifat. Nah, disinilah terjadi tafakur dan tunduknya zat kepada sifat. Wala tafaraku fil izatin wa tafaraku fi sifat. Bagaimana zat ini tunduk kepada sifat? Apa yang dikatakan sifat? Ini yang dikatakan sebuah askar, sebuah titik temu, kodrat yang tidak berasal dari langit dan bumi. Ini adalah diri sifat. Diri sifat, diri hakikat dan hakiki dalam wujud yang sama. Terlihat dia hakikat, wujudnya adalah hakiki. Ini zat dan sifat. Ini yang dikatakan dengan ma'buduni ala fa'buduni. Menyembahlah aku dan disembahlah aku. Nah, ini dalam penetapan dua kodrat dalam satu wujud, bahwasannya terlihatnya hakikat hakiki itu berupa hakikat. Ini harus benar-benar rapi di dalam takbirnya. Bagaimana zat itu menghadap kepada sifat, disitulah dalam pensaksian nurmain, yaitu pandangan. Inilah yang dikatakan sebuah diri hakiki makrifat dengan hakikat makrifat. Dalam satu kodrat terjadi dua kodrat. Dalam satu wujud dua kodrat. Disinilah terjadinya penyembahan. Dalam bentuk perlakuan yang berbeda, tapi dalam wujud yang sama. Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Nah, yang satu dikatakan mendirikan, iqamatis shalah, itu sifat. Ya, iqamatis shalah. Nah, itu namanya mendirikan sifat. Kalau kita sudah bisa memahami ifa'alus sholah, mengerjakan. Nah, ini dikerjakan oleh kodrat iman. Ya. Kodrat iman. Nah, ini mengerjakan. Sementara kodrat ilmu, dia mendirikan. Ini yang disebut dengan dua kodrat tapi satu wujud. Yang mana fizat dan fisifat ini adalah satu kesatuan yang harus menjadi perhatian di saat kita takbir. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Persoalan dari menyembah dan disembah tadi, ini kembali kepada
kodrat yang sempurna. Yang mana dikatakan kodrat sempurna itu berdirinya penampakan zat Allah terhadap wujud dari sifatnya. Jadi sifat adalah suatu kodrat yang tidak diasali oleh langit dan bumi. Sementara zat adalah kunahnya. Sementara kunalnya adalah zat, kunahnya adalah sifat. Nah ini yang dikatakan dua kali kun fayakun. Kunah wa'al fil kunal. Jadi dua zat, satu zat menuju sifat, meskipun itu dalam satu wujud. Ini yang dikatakan penyembahan. Kalau kita bawa ke tingkat wujud, maka tidak berlaku penyembahan. Penyembahan di makom ilmu adalah pengabdian. Pengabdian yang dilakukan oleh zat kepada sifat. Itu dalam hukum ilmu namanya menyembah. Ya. Dalam 24 jam jatuh salatnya tawaf. Shallu ala min tawaf. Tapi kalau dalam makom iman, nah ini shalawatul fil mihrab, dibutuhkan perpindahan di dalam takbir. Nah ini wawasan seperti ini untuk perbuatan hakikat sangat penting sekali. Karena apabila seseorang merasa dia umat dan merasa Tuhan ada tapi entah di mana, ini membatalkan jalur tarekohnya. Apa tarekoh salat? Yaitu gerakan. Sudahkah kita paham yang mana dikatakan abidu al-ma'budu? Maka Allah nasihati, asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu bihaq. Kalau kamu memang belum memahami bagaimana tidak ada Tuhan selain Allah, wala ma'budu bihaqqin, janganlah salah menyembahnya. Jadi kalau kita tidak mengerti dengan penetapan syahadat atau kebangkitan Tuhan pada diri, maka dikhawatirkan la ma'budu bihaqqin, yaitu terjadi salah penyembahan. Nah ini diakibatkan inani anallah, ya. Ya ini kalau di Toha, pengakuan Toha 14, sesungguhnya akulah Allah. Ya. Jadi kalau sudah kita paham mana dalam penyebutan Allah sebagai kunal, mana dalam penyebutan Allah sebagai kunah. Artinya apa? Penyebutan Allah sebagai Tuhan dan sebutan Allah sebagai umat. Ini juga jarang ditemui di dalam iman. Tetapi pembuktiannya sangat banyak. Salah satu kita buktikan dari azan. Azan itu yang dipanggil Allah, yang menghadap Allah. Nah inilah tadi dikatakan dua kali panggilan azan. Allah juga yang dipanggil dua kali. Ini menandakan ada perbedaan dari kalam satu kalam tadi. Yang ada hu Allah, yang ada huwallah. Nah ini ada dia menyebut Allah, ada aku dalam sebutan Allah. Ini ada dua kodrat. Artinya harus satu wujud terbagi dua. Ini dalam makom hukum ibadah. Kalau dalam makom hukum ilmu ada dua dalam kodrat, ahad dan wahid, ta'ala dan ilah. Jadi ada dalam makom ilmu. Tetapi dalam makom hakiki tauhid tidak ada lagi aku dan tidak ada lagi dia, tetapi aku adalah dia dan dia itu adalah aku. Nah ini yang dikatakan tingkatan-tingkatan takbir dan termasuk tingkatan pemahaman ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan perbedaan antara dua kodrat, yang pasti kalau kata menyembah itu sudah pasti berdampak aku di sana engkau di situ. Jadi sudah pasti berdampak dua jalan. Tapi dua jalan bukanlah dua wujud, satu wujud dalam dua jalan. Nah disinilah terjadinya
bahwasannya zat dan sifat itu sulit akan dipisahkan. Ya, sulit sangat dipisahkan. Kenapa? Di sifat adalah menandakan asal usul, sementara zat adalah asal, sifat adalah usul. Nah, sementara dalam qudsi Allah menetapkan wala tafarraqu fil izzat, ya, wa tafarraqu fis sifat. Jangan engkau tunduk kepada zat, tapi tunduklah kepada sifat. Tunduk itu sujud atau menyembah. Nah, beda dengan ilmu. Kalau ilmu tidak ada lagi yang menyembah, melainkan seseorang mengabdi kepada Tuhannya. Itu yang disebutkan menyembah. Di makam tauhid hakiki juga seperti itu. Tidak ada lagi yang menyembah dan disembah, melainkan dirinya semata. Ini juga dibutuhkan perjalanan iman yang sangat kuat, yang mana tidak merusak perjalanan rohani. Jadi berbeda dengan kita menilai perjalanan rohani secara hakikat dan hakiki. Jadi dalam kodrat kata menyembah dan disembah, sebutan Allah, sebutan umat, itu dimiliki oleh perbuatan zat dan sifat. Itulah artinya yang dikatakan sembah menyembah. Yang mana seorang insan itu mendirikan berdirinya zat menghadap sifat. Nah, ini yang dikatakan bertingkahnya aku pada sifatku sendiri.